warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenia Rayu, absen 14. Perkenalkan, nama saya Anissa Imardifa, absen 13. Perkenalkan, nama saya Baitur Roma, absen 25. Saya dari Fakultas Tarbiyah dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baik, kami di sini akan membuat video pembelajaran tentang entrepreneurship dengan metode bercerita dengan menggunakan media YouTube. Tema cerita pada kali ini yaitu tentang penjual pemanis yang gigih. Kami di sini memilih tema cerita tersebut karena pada alur ceritanya terdapat kerja keras, pantang menyerah dan semangat dalam berwirausaha, serta kita dapat menanamkan nilai-nilai kepada anak tentang bagaimana cara menanamkan nilai sikap sabar serta tidak putus asa dalam berwirausaha. Baik, kelompok kami akan membacakan rencana program pembelajaran harian atau yang disebut RPPH semester 2 minggu ke-1 hari ke-1. Hari Minggu tanggal 4 bulan Desember 2022. Kelompok usia 4 sampai 6 tahun. Tema bercerita atau penjual manisan yang gigih. Materi 1. Mengembangkan ekspresi melalui berbagai macam kata di dalam cerita. 2. Mengembangkan fantasi, imajinasi jari, koordinasi otot dan mata. 3. Melatih kecakapan mengkombinasi warna. 4. Menunjuk perasaan terhadap gerakan tangan. Kegiatan bercerita. Kelompok kegiatan bercerita dengan teman. Alat, laptop, karakter membangun jiwa kewirausahaan. Selanjutnya proses kegiatan. Yang pertama yaitu pembukaan. Di pembukaan ini terdapat penerapan pembukaan, berdiskusi tentang macam-macam bentuk cerita, kemudian mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan saat bercerita. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti ini terdapat yang pertama mengetahui macam-macam manisan dan kue, yang kedua menceritakan cerita yang ada di YouTube. Kemudian yang ketiga melatih kemampuan untuk menyimak dan melatih untuk fokus. Baik, C. Penutup. 1. Menanyakan perasaan selama bercerita. 2. Berdiskusi apa yang ada di cerita. 3. Perjalanan dalam mendengarkan cerita hari ini, seru atau membosankan. 4. Penerapan penutupan. D. Rencana penilaian. A. Sikap. 1. Mendengarkan cerita dengan lebih rapi. 2. Bersaudara lebih erat. 3. Lebih mengenal karakter masing-masing anak. B. Pengetahuan dan keterampilan. 1. Melatih kemampuan menyimak pada anak. 2. Melatih kemampuan teliti dan fokus pada anak. 3. Kemampuan berbahasa dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan di atas menggapai bintang, tangan di samping
Mendy mengatakan, terima kasih adek. Ini kue dan pek untuk kado ulang tahunmu. Kemudian anak tersebut mengatakan, terima kasih, kuenya enak sekali. Di sebelah toko Mendy ada toko kue juga yang bernama Barmi. Barmi adalah seseorang yang pemalas. Kemudian Barmi melihat toko Mendy yang sangat ramai. Barmi merasa cemburu. Kemudian Barmi memikirkan rencana untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan untuk datang ke tokonya. Kemudian Barmi menyiapkan bayar satu pecek dapat dua kue, bayar satu pek dapat 2 kue. Kemudian ada beberapa pelanggan dari toko Mendy pergi ke toko Barmi, tapi sayang mereka kembali lagi ke toko Mendy. Kemudian pelanggan tersebut mengatakan, kuemu tak seenak kue Mendy. Pada suatu hari, ada bangsawan yang datang ke toko Mendy, lalu mengatakan, apakah kamu yang membuat kue yang seenak itu? Lalu Mendy menjawab, iya benar. Apakah ada yang bisa saya bantu? Kemudian bangsawan mengatakan, putraku mencicipkan kue coklatmu di hari ulang tahun seorang teman dan dia bersikeras menginginkannya untuk pesta ulang tahunnya sendiri. Lalu Mendy menjawab, ini adalah suatu kehormatan untukku tuan. Mengapa kau tidak mencicipi kue dan memutuskan apakah kau menginginkan kuenya? Kemudian bangsawan tersebut menjawab, oh inilah yang sangat bagus. Wow, ini lezat sekali dan aku pengen membelinya. Dan aku sangat menyukainya. Aku pengen membeli untuk dikadokan nanti untuk pesta anak saya. Lalu Mendy menjawab, aku senang sekali. Berapa banyak yang tuan butuhkan? Lalu Mendy menjawab, aku akan menyiapkan kue-kuenya dan akan dikirimkan pada jam 3 hari Sabtu ke rumahmu. Kemudian keesokan harinya, Mendy bekerja sangat keras dan menyiapkan ratusan kue. Di sisi lain, Barmi tersebut mendengar bahwa Mendy mendapatkan pesanan yang begitu banyak dari bangsawan. Lalu Barmi memutuskan untuk datang ke toko Mendy setelah Mendy menutup tokonya. Lalu Barmi masuk ke dalam toko Mendy tersebut bersama 2 orang. Kemudian Barmi itu meletakkan tikus-tikus di dalam toko Mendy. Keesokan harinya, Mendy akhirnya masuk ke tokonya. Lalu Mendy tersebut terkejut, kenapa kok toko saya banyak tikusnya, padahal sebelumnya tidak ada kayak seperti ini. Kemudian Mendy bingung bagaimana caranya. Lalu itu Barmi datang. Lalu Barmi bertanya, apa yang terjadi Mendy? Kenapa kau begitu khawatir? Mendy menjawab, kau tidak pernah membuka tokomu sepagi ini. Apa
Barni menjawab, aku harus melakukan pengiriman kue hari ini ke rumah bangsawan. Jadi Mendy, jadi kau mencuri kueku dari tokoku? Lalu Barni menjawab, semuanya dibenarkan dalam bisnis, hehehe, kata Barni. Sekarang Mendy benar-benar marah. Dia tidak akan membiarkan Barni lolos. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Tiba-tiba Mendy mendapat ide dengan cepat pergi ke dapur tokonya. Dan 3 jam kemudian, inilah yang dihasilkan. Kemudian Mendy tersebut mengantarkan kuenya ke rumah bangsawan. Lalu anak bangsawan tersebut mengucapkan, lihat ibu, kueku seperti kue hasil. Kueku seperti ini, bagus banget. Kemudian bangsawan tersebut mengucapkan, wow, kuenya sangat cantik. Apakah kau membuatnya sendiri, Mendy? Lalu Mendy menjawab, iya, saya yang membuatnya. Lalu anak bangsawan tersebut mengucapkan, wow, kuenya enak sekali, lezat. Mendy, aku tahu kamu menginginkannya, cek, tapi aku membuat sesuatu yang istimewa untukmu. Anak bangsawan tersebut mengatakan, aku sangat menyukainya. Dan sekarang Mendy terkenal tidak hanya kuenya, tapi juga karena keindahan kue-kuenya. Dan dia mulai menerima pesanan lebih banyak dari itu. Dalam situasi yang tidak berdaya, Mendy tidak kehilangan ketenangan dan menggunakan sedikit kreativitasnya. Dia mengubahnya agar muncul lebih sukses dan lebih baik dari